Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema Prodi Film dan Televisi Udinus siapkan lulusan profesional. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 356973 kali. Baik, saya kembali ke Pak Ruri. Pak Ruri, kalau kita bicara tentang program studi, ini biasanya kan ada S1, kemudian ini D4. Apa bedanya? Untuk menjelaskan kepada masyarakat seperti apa? Ya, kalau menjelaskan masyarakat mungkin dengan logika yang sederhana. Kalau di level bawahnya sebelum kuliah itu ada SMK dan ada SMA. Kira-kira mungkin bisa membedakan dari situ. Ya, kalau apakah SMK sama SMA itu derajatnya beda? Itu tentu tidak. Setara, tetapi ini orientasinya pada sebuah keahlian, keterampilan tertentu, sehingga nanti diharapkan setelah keluar bisa langsung masuk ke industrialisasi kan itu. Kira-kira kalau SMA itu karena konseptor. Ya, sama dengan di S1 itu larinya ke bidang keilmuan, banyak riset gitu. Kalau ke D4 atau sarjana terapan itu sama-sama level 6 kalau kita lihat kualifikasinya. Kalau kita lihat kualifikasi, jadi di dunia ini memiliki yang namanya National Qualification Framework, di Indonesia namanya KKNI. KKNI D4 sama S1 itu sama-sama di level 6. Apa yang membedakan? Orientasinya di D4 atau sarjana terapan itu banyak applied-nya. Kalau di S1 banyak konsepnya. Mana yang baik? Semuanya baik, karena orang yang applied itu juga butuh orang konseptor. Ya, itu. Cuma kalau dalam industrialisasi yang applied kan lebih banyak daripada yang konsep kan, itu kira-kira seperti itu. Jadi mestinya lapangan pekerjaannya pun lebih banyak. Itu lebih banyak. Karena apa? Karena dia banyak bekerja di level yang produksi, di level produksi. Di situ perbedaan utamanya. Oleh karena itu mata kuliah yang didesain pun kebanyakan atau persentase terbesarnya adalah di mata kuliah yang bersifat praktek atau praktikum. Itu perbedaan esensinya di situ. Gelarnya, Pak? Gelarnya Sarjana Terapan Seni, STRSN. STRSN. Kalau kita lihat nomenklaturnya sampai saat ini masih di STRSN. Gitu. Untuk program studi film dan televisi di Jawa Tengah sendiri, apakah hanya Udinus? Untuk swasta ya. Ya, untuk swasta selama ini yang masih yang sudah ada itu Udinus, walaupun ada di perguruan tinggi negeri yang lain. Kenapa saya bisa membuat statement seperti itu? Karena kami sendiri juga tergabung dalam Prosvisi. Prosvisi itu perkumpulan perguruan tinggi film dan televisi. Dan kita lihat hanya di Jawa Tengah memang untuk perguruan tinggi swasta itu hanya Udinus. Gitu. Setelah dari Kaprodinya sudah menjelaskan ya pemirsa, saya mau nanya langsung sama mahasiswanya, apakah betul yang dijelaskan oleh Bapak Kaprodi ini, suasana belajar mengajar di film dan televisi seperti apa? Untuk yang dikatakan Pak Ruri sebelumnya benar juga, cuman untuk suasana belajar mengajar itu strategi dosen-dosen film dan televisi Udinus itu menurut saya pribadi itu mereka punya strategi yang menarik gitu. Apa strateginya? Kalau saya menyebut itu kayak mereka itu menerapkan sistem belajar mengajar itu kayak teman. Kita di dalam kelas ini teman, cuman tetap ada batasan gitu. Sebutannya juga seperti enggak itu. Pak, Bu. Apa sebutannya? Mas Mbak. Mas Mbak. Kalau kita sering sir gitu. Sir, cuma di kadang kita pakai bahasa-bahasa kayak ser gitu. Iya, seperti itu. Nah, kita juga banyak melakukan belajar mengajar tidak hanya di dalam ruang kelas gitu, kayak di rooftop misal. Terus kayak misal ini mata kuliahnya pelajaran di jam terakhir gitu. Ntar kita nongkrong di sini gitu. Kita kuliah di situ gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih fleksibel, tidak hanya di dalam kelas saja, bisa di rooftop dan bahkan bisa di tempat lain. Di tempat lain sambil nongkrong itu bisa. Sambil nongkrong. Iya. Jadi belajar itu rasanya fun ya. Fun. Berarti nggak nyesel ya memilih film dan televisi? Sangat tidak menyesal saya. Sangat tidak menyesal. Baik, kembali ke film Sonchan ini. Bagaimana menentukan tema atau genre dalam sebuah film? Ini genrenya apa? Kalau untuk film yang saya bikin selama ini, saya memilih genre drama sih. Karena menurut saya di genre drama itu kita bisa memasuki beberapa elemen. Jadi untuk sebuah genre film itu sebenarnya mempunyai dua unsur genre.
genre primer sama sekunder. Oke. Genre utama dan genre yang kedua. Genre utama itu biasanya ada drama, terus ada horor, ada thriller, komedi. Nah, genre kedua itu biasanya genre yang dimasukkan untuk di sela-sela genre pertama. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya misalkan drama, saya bisa memasukin genre kedua saya komedi, kalau nggak thriller, seperti itu. Pada saat Sonjan ini mengikuti FFMI 2019, ini berapa lama prosesnya? Untuk proses pertama kali kita submit film sampai kita berangkat ke Bandar Lampung itu kurang lebih 3 minggu. Soalnya nunggu beberapa kali pengumuman juga kan sebelum berangkat ke sana. Jadi ada lolos seleksi itu tahap 1 sama tahap 2. Ada berapa tahap totalnya? 3 tahap. Yang tahap ketiga itu kita langsung berangkat ke sana. Untuk tahap pertama itu jadi kalau saya tidak lupa itu kurang lebih ada total 150 sampai 300-an film dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, di tahap pertama itu dikurasi jadi 50%. Ya, 150-an gitu dan kan. lolos lagi. Lolos, tahap pertama lolos. Kemudian tahap tahap kedua itu kurasi disisakan cuman 60 film. Oke. 60 film. Terus tahap ketiga sebelum berangkat ke sana itu yang lolos kurang lebih 10 apa 15 film gitu. Nah, itu juga dari seluruh Indonesia, dari seluruh universitas di Indonesia, terus kita bareng-bareng berangkat ke Lampung ke Dharma Jaya. Institut Bisnis Dharma Jaya. Ya. Oke. Dari 10 film itu kemudian Sonjan dinobatkan sebagai sutradara terbaik. Iya. Itu segmen apa penilaiannya apa saja? Jadi tahap ketiga kita langsung diwawancara di sana. Jadi perwakilan dari setiap film itu perwakilannya 1 sampai 3 orang. Nah, itu kita masuk ke dalam ruangan, di situ ada 4 juri, kita ditanya di situ. Wah, udah kayak ujian skripsi ya, Pak? Iya. Kayak kita mengulas film kita di situ, mereka tanya terus selama 15 menit kalau nggak salah. Jadi cara Sonjan mempresent itu juga masuk dalam penilaian juri. Iya. Apa yang ditanya juri waktu itu, Sonjan? Sebenarnya pertanyaannya pun basic, kayak misal kenapa kamu mengangkat konsep ini, terus apa yang kamu maksud segala macam. Soalnya kebanyakan pembuat film itu kayak udah menjadi hal yang aneh kalau misal ada audiens yang bertanya kepada seorang sutradara, maksud film yang kamu bikin apa? Nah, itu tidak akan dijawab oleh sutradara karena itu semacam apa ya? Kayak kenapa sih kita menggurui penonton? Oke. Jadi biarkan penonton itu punya statement opini sendiri. Ya, seperti itu. Nah, cuman waktu di dalam ruangan itu kita harus bicara nih apa yang harus kita maksud secara jelas dan benar. Karena gitu. yang nanya bukan penonton tapi Iya, dewan juri. Dewan juri. Bedanya di situ. Untuk teknik pembuatan filmnya, adakah koreksi dari dewan juri? Untuk masalah teknis enggak. Mereka cuman menilai dari tema. FFMI juga ada tema kan di situ. Keselarasan filmmu sama tema di FFMI itu apa gitu. Sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan. Oke. Basic-basic gitu. Baik, nanti kita Seperti akan lanjutkan itu. lagi perbincangan ini, tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner, kami akan segera kembali.